Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hesti Pujianti dari kelas manajemen 20A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi penetapan harga. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga atau pricing strategi merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menetapkan suatu harga jual produk mereka. Harga merupakan sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan sebuah produk maupun jasa. Dalam dunia pemasaran, harga itu merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pemasaran suatu produk. Tinggi rendahnya suatu harga itu selalu menjadi perhatian utama para konsumen saat mereka mencari suatu produk, sehingga harga yang ditawarkan itu menjadi bahan pertimbangan khusus sebelum mereka memutuskan untuk membeli suatu barang maupun menggunakan suatu jasa. Harga juga merupakan salah satu elemen dalam dunia pemasaran yang fleksibel. Dalam arti, harga bisa dirubah dalam waktu yang relatif singkat sesuai dengan kondisi pasar yang pada umumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa harga itu menjadi salah satu pertimbangan utama ketika konsumen akan membeli suatu produk. Maka dari itu, kita harus benar-benar melakukan strategi penetapan harga yang tepat bagi produk kita, tentunya yang sesuai dengan kualitas yang ditawarkan. Yang selanjutnya yaitu dalam strategi penetapan harga itu ada 3 metode yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu penetapan harga berdasarkan biaya, yang kedua yaitu penetapan harga berdasarkan kebutuhan, dan yang ketiga yaitu penetapan harga berdasarkan persaingan. Jadi, penetapan harga tersebut berdasarkan situasi-situasi atau kondisi-kondisi tertentu yang kalian hadapi pada saat kalian berada di industri. Yang pertama yaitu strategi penetapan harga berdasarkan biaya. Jadi, biaya-biaya material, tenaga kerja, overhead itu ditotalkan menjadi total cost. Total cost itu kemudian profit, laba, berapa labanya, berapa margin keuntungan yang diinginkan. Kemudian itulah harga yang ditetapkan. Jadi, cost based price atau penetapan harga berdasarkan biaya adalah metode yang paling standar dan paling umum digunakan. Jadi, mayoritas usaha, baik itu jasa maupun produk itu, rata-rata menggunakan penetapan harga berdasarkan biaya. Penentuan harga itu berdasarkan total biaya. Jadi, semua total biaya yang dikeluarkan, biaya overhead-nya, biaya tenaga kerja, biaya material, itu ditotalkan terlebih dahulu. Setelah itu, kita menambahkan persentase keuntungan tertentu, misalnya 10%, 20%, 30%, tetapi kalau untuk suatu makanan, bahwa persentasenya itu biasanya dalam 30% karena ada suatu risiko. Karena bahan suatu makanan itu fragile. Karena waktu kadaluarsanya itu lumayan cepat. Dari cost based price ini ada 4 kategori utama, yaitu yang pertama ada cost plus pricing method, yaitu penetapan suatu harga jual per unit berdasarkan jumlah biaya per unit ditambah jumlah tertentu sebagai laba atau margin. Jadi, harga jual sama dengan biaya total plus laba. Biaya total itu sudah masuk biaya tenaga kerja, biaya promosi, dan lain-lain. Jadi, tidak ada suatu biaya lagi yang dikeluarkan biaya tersebut. Yang kedua yaitu markup pricing method, yaitu penetapan harga yang sering digunakan oleh pedagang sebagai perantara atau reseller atau dropshipper. Jadi sekarang ini banyak sekali usaha-usaha reseller atau dropshipper. Contohnya, mahasiswa pun mayoritas usahanya itu ternyata sebagai dropshipper dengan cara menambahkan harga beli dengan sejumlah laba tertentu. Jadi harga jual produk tersebut itulah harga beli plus laba atau markup. Yang ketiga yaitu fixed fee pricing method, yaitu penetapan harga berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh seorang produsen produk tersebut ditambah sejumlah fee yang telah disepakati. Jadi laba yang diperoleh itu tidak mempengaruhi suatu harga jual barang itu sendiri. Di sini maksudnya itu adalah jadi harganya ini kita minta harga itu biaya dari produsennya terlebih dahulu. Berapa total biayanya, kemudian dari total biaya tersebut kita tambahkan sejumlah fee atau upah yang akan dimasukkan sesuai dengan yang telah kita sepakati dengan produsennya. Laba yang diperoleh tersebut tidak mempengaruhi harga jual barang. Jadi labanya itu biasanya persentasenya itu naik turun atau fluktuatif berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan pada saat itu. Kemudian yang terakhir yaitu ada
Target pricing itu penetapan harganya itu dilakukan berdasarkan tingkat pengambilan investasi atau ROI sesuai dengan target yang diinginkan. Analisis kelayakan bisnis itu ada 3 metode yang dilakukan. Itu semua adalah dalam rangka menghitung ROI. Jadi return on investment-nya, makanya kita tidak dilakukan sebagai suatu kelayakan itu kita bisa menetapkan harga. Yang selanjutnya yaitu strategi penetapan harga berdasarkan kebutuhan. Itu bisa dijadikan berdasarkan kebutuhan si pemilik usaha, tapi bisa juga berdasarkan kebutuhan para konsumennya. Fokusnya itu sebenarnya di konsumennya. Apa yang menyebabkan penetapan harga berdasarkan keinginan atau kebutuhan? Strategi ini lebih mengutamakan kondisi atau kebutuhan konsumen. Strategi ini memungkinkan adanya perbedaan harga meskipun produknya itu sama. Jadi akibat beberapa faktor tertentu seperti letak geografis, waktu, dan sebagainya. Contohnya, produk yang dijual di Jawa dan produk yang dijual di Papua itu produknya sama. Tetapi yang membedakannya itu harganya, karena letak geografisnya yang berbeda, waktu pengirimannya juga berbeda. Selanjutnya yaitu ada 2 kategori atau metode dalam penetapan harga berdasarkan kebutuhan dan keinginan ini, yaitu yang pertama ada PSM. PSM ini adalah strategi penetapan harga yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pendekatan terhadap kebutuhan atau permintaan konsumen. Metode ini didasari persepsi konsumen terhadap nilai atau value produk yang diterima, apakah sebanding atau tidak. Atau dengan kata lain adalah produk ini worth it atau tidak untuk dibeli. Jadi biasanya PSM ini harganya tidak naik turun tergantung pada kebutuhan atau permintaannya. Pada saat bulan puasa kemarin, permintaan sirup itu meningkat, jadi otomatis harganya juga ikut meningkat dibanding harga pada saat sebelum puasa. Atau kebutuhan kemarin, baru saja kebutuhan masker tiba-tiba sangat meningkat, akhirnya harga masker itu yang dulunya satu box itu cuma 40.000, sekarang satu box itu mencapai harga 80.000 sampai 100.000 lebih. Yang kedua ada diskriminasi harga. Kebijakannya itu untuk menentukan harga jual yang berbeda-beda untuk satu jenis produk yang sama dalam satu segmen pasar. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi diskriminasi harga itu misalnya suatu wilayah, konsumen, waktu, kualitas, dan bentuk produk. Ini berkaitan dengan tadi sudah dijelaskan bahwa harga produk di Jawa dan harga produk di Papua itu bisa jadi berbeda karena wilayahnya yang berbeda. Adapun contoh yang lainnya yaitu harga jual yang berbeda-beda untuk satu jenis produk yang sama dalam satu segmen pasar yang sama. Jadi, konsumennya juga berbeda. Contohnya, misalnya konsumennya itu di Sulawesi, itu ekonomi GDP regionalnya itu tinggi, sedangkan penduduk di Nusa Tenggara itu GDP regionalnya lebih rendah. Sehingga harganya, kemampuan membeli konsumennya juga berbeda. Sehingga harga jual produk juga bisa jadi berbeda. Yang selanjutnya yaitu strategi penetapan harga berdasarkan competition atau kompetitor atau kompetisi yang ada di pasar-pasar tersebut. Competition based price itu jadi menyoroti harga produk sejenis yang dikeluarkan oleh industri pesaing kita. Jadi kita lihat produk yang ada pesaingnya, apalagi produk-produk kecil seperti yang kita jalankan, produk-produk makanan, minuman, itu yang paling banyak pesaingnya. Ada 2 metode dalam competition based price ini, yaitu yang pertama ada perceived value fixing. Ini penetapan harga jual berdasarkan harga jual rata-rata produk sejenis. Jadi contohnya kita mengeluarkan produk sampo. Di supermarket bagian konsumen good ada banyak sekali produk-produk sampo. Jadi kita melihat harganya masing-masing. Kita rata-ratakan terlebih dahulu menjadi harga jual kita itu adalah harga rata-rata dari penjualan harga produk-produk sampo pesaing. Yang kedua yaitu select bid pricing. Namanya juga bid berarti penawaran. Jadi penetapan harga jual berdasarkan penawaran yang diajukan oleh pesaing ini lumayan jarang terjadi, terutama konsumen good karena biasanya produk-produk yang mempunyai banyak pesaing itu tidak melakukan select bid price. Penerapan teori dan rekomendasi penetapan harga. Penerapan teori dari video yang saya lihat mengenai strategi penetapan harga pada UMKM yang saya pilih yaitu pada salah satu toko baju yang berada di daerah Bogor dengan nama tokonya itu adalah Fashion Store. Toko ini menjual baju-baju distro dan rekomendasi penetapan harga yang optimal yaitu dengan teori yang dipakai dalam penggunaan strategi penetapan harganya itu
menggunakan penetapan harga biaya plus atau cost plus pricing method. Jika menggunakan metode ini, kita harus menentukan harga jual per unitnya ditambah jumlah tertentu untuk menutup suatu laba yang kita kehendaki pada unit tersebut atau biasa disebut dengan margin. Adapun harga jual produknya bisa kita hitung dengan rumus biaya total plus margin sama dengan harga jual. Adapun penerapannya pada UMKM yang saya pilih yaitu dengan nama tokonya yaitu Fashion Store. Toko baju di store ini mendapatkan order dari konsumen sebanyak 10 set. Biaya yang dikeluarkan untuk suatu produksinya itu mencapai Rp 500.000. Adapun rinciannya itu adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku sebesar Rp 300.000, biaya tenaga kerja sebesar Rp 100.000, biaya lain-lain seperti sewa tempat, penyusutan alat dan sebagainya sebesar Rp 100.000. Toko baju di store ini ingin mendapatkan suatu labanya itu sebesar 20% dari total biaya. Maka rumus yang dipakai untuk menghitungnya itu adalah biaya total plus margin sama dengan harga jual. Biaya totalnya itu sebesar Rp 500.000 ditambah persentasenya itu 20% dikali marginnya itu sebesar 500.000, jumlahnya itu sebesar Rp 600.000 untuk harga 10 buah seat. Jadi untuk setiap seatnya itu dijual dengan harga sebesar Rp 60.000. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum